Selanjutnya kita akan jelaskan kepada Anda yaitu bagian appearance ya. Oke. Apa itu appearance? Appearance adalah tampilan dari blog kita. Oke, Anda klik di sini ya, maka langsung diarahkan ke bagian themes ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, ini adalah theme defaultnya ya. Oke, kita akan lihat ya, theme default yang diberikan oleh WordPress. Nah, bagaimana cara mengganti theme-nya ya? Anda bisa klik di sini ya di bagian add menu. Ya, kemudian Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda. Contohnya ini adalah yang direkomendasikan oleh WordPress itu sendiri, dan ini adalah gratis, dan ini gratis ya. Jika Anda ingin mengupload theme ya, misalnya contohnya Anda membeli theme dari perusahaan misalnya ya, Anda bisa mengupload theme-nya di sini ya. Klik di sini, kemudian choose file di sini ya, masukkan file tersebut ke dalam dari komputer ke dalam WordPress ini ya. Itu yang pertama. Kedua, yang selanjutnya adalah feature. Kemudian jika Anda ingin menggunakan yang populer, yang sering digunakan banyak orang, yang Anda klik di sini ya, maka Anda bisa pilih ya sesuai dengan keinginan Anda ya. Kemudian untuk latest ya, latest ini adalah WordPress yang baru saja diupdate ya, atau WordPress yang baru saja dibuat oleh pengguna WordPress ya. Kemudian untuk favorit ya, silakan ya, jika Anda mempunyai orang ya, atau mempunyai vendor yang mempunyai template WordPress ya. Jika Anda ingin menggunakan feature filter ya, misalnya Anda ingin hanya satu kolom ya, satu kolom, tidak ingin dua kolom seperti itu, atau Anda ingin 3 kolom seperti itu ya, klik di sini misalnya 3 kolom, maka Anda bisa menggunakannya ya. Oke, misalnya feature layout, Anda bisa pilih yang mana yang Anda inginkan ya, misalnya bisa custom header ya, bisa custom color dan sebagainya ya. Kemudian untuk subjek, misalnya untuk blog seperti itu. Oke, kita akan lihat ya. Klik di sini apply filter, nanti WordPress akan mencari theme yang direkomendasikan. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Seperti ini ya, Anda bisa pilih dan sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Kita akan pilih-pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, saya baru saja melihat ya, ada yang bagus ya menurut saya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, kita akan lihat di preview. Oke, nanti tampilan website kita akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada template-nya atau ada menunya di sini ya, ada tulisannya juga ya, ada push-nya, kemudian ada yang ini. Oke, saya akan gunakan yang ini ya. Klik di sini install, dan nanti WordPress kita akan menginstal theme-nya ya. Oke, installing dalam proses ya. Oke, sudah terinstall ya. Kemudian klik X di sini, kita akan lihat ya. Klik di sini, enter. Oke ya, kenapa itu belum terjadi? Karena kita belum mengaktifkannya ya. Oke, kita akan kembali lagi di bagian themes ya. Oke, kemudian kita sudah install, kemudian klik aktif di sini. Ya, oke, sudah aktif. Ya, kemudian kita akan lihat di visit site. Ya, oke, maka sudah aktif ya. Dan ini blog kita yang kita bisa gunakan ya. Anda bisa lihat di sini ya, ada recent post ya, ada menunya juga ya, dan sebagainya. Oke, kemudian untuk customize ya, Anda bisa pilih ya. Ini tergantung timnya ya. Anda klik di sini di bagian customize ya, di bagian customize. Oke, Anda bisa lihat di sini. Nah, menu-menu yang sebelah kiri ini tergantung dari timnya ya. Anda ada juga yang mempunyai site identity, ada juga yang tidak punya ya, itu tergantung timnya ya. Oke, kita lihat ya site identity. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, site title. Kemudian jika Anda ingin menggunakan logo ya, ini kembali lagi ya, ini tergantung timnya ya. Oke, ada icon ya, jika Anda ingin menggunakan icon ini adalah yang ini ya, ini akan putih ya. Anda bisa masukkan iconnya, klik di sini, nanti secara otomatis ada tampilan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada general setting ya, ada slide setting ini ya. Oke, ini defaultnya. So post ya, karena kita belum mempunyai post. Kemudian header option. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, ini juga bisa diedit ya, cukup bagus sekali ya, saya lihat. Kemudian dan sebagainya, ada color juga ya.
Oke, Anda bisa lihat di sini ya text color warna merah ya. Kita ganti warna biru apakah bisa? Oke, kita akan lihat ya. Kemudian klik save and publish, kita akan lihat. Oke, Anda bisa lihat di sini ya, warna merah tetap ya. Oke ya, ternyata text header ya di sini background color seperti itu. Kemudian theme primary, oke, kita akan lihat warna biru ya, karena saya suka lebih warna biru. Oke, Anda bisa lihat di sini ya berubah ya. Oke, seperti itu. Kemudian banyak sekali ya, ada background image ya jika Anda ingin image ya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ya, atau Anda bisa klik di sini ya untuk jika digunakan di mobile ya. Oke, seperti itu kita akan lihat di Hello World. Oke ya, bagus sekali ya template-nya ya. Oke. Kemudian banyak sekali ya widgetnya, ya widget ada sebelah bagian kanan ya. Oke, banyak sekali. Oke, cukup bagus ya template ini, Heatmap namanya, Heatmap ya. Jika Anda tidak menemukannya, Anda tulis saja ya di bagian add new ya, kemudian di bagian search seperti itu ya. Oke, seperti itu appearance-nya ya, kita sudah menemukan template yang bagus ya, Heatmap ya, dan ini sangat sangat bagus ya digunakan, dan kita akan mengeditnya nanti ya agar website kita akan lebih bagus lagi. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda tentang bagian plugin ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, klik di sini ya, plugin. Kemudian ada 3 menu. Yang pertama ada install plugin. Install plugin ini adalah yang di sini ya. Ini adalah plugin yang kita gunakan ya. Apa itu plugin? Ya, plugin adalah tools ya atau alat yang akan meningkatkan performa dari website kita atau blog kita ya. Apa saja performa tersebut ya, contohnya seperti ini. Kita ingin blog kita tampil di Google, maka kita akan menginstal All-in-One SEO Pack seperti itu, atau Google XML Sitemap. Nah, fungsi plugin, contoh pluginnya seperti itu. Atau Anda ingin membackup data-data yang ada di sini, maka Anda bisa install backup WP plugin ya. Jadi plugin ya, plugin itu banyak sekali ya. Anda bisa lihat di sini ya di bagian add new. Ya, Anda klik di sini ya, add new sama yang di sini sama. Nah, ini ada banyak sekali ya. Contohnya Akismet ini untuk menangkal spam ya. Kemudian Jetpack WordPress ya, ini untuk banyak sekali ya, social sharing, protection, backup dan sebagainya. Kemudian WP Supercharge ini untuk mempercepat caching engine ya, engine di WordPress ini mempercepat lagi akses loadingnya dan sebagainya ya. Kemudian ada bagian populer juga ya. Anda klik di sini, kemudian ada juga kontak form. Ini untuk membuat kontak form yang mudah dan fleksibel. Ya, kemudian ada untuk SEO. Kemudian untuk all-in-one SEO pack ya, yang seperti ini ya, yang saya katakan tadi ya. Ini untuk memberitahu kepada search engine ya tentang SEO. Kemudian Google XML Sitemap. Kemudian tim ini MC Advanced. Ini untuk agar menu-menu yang di bagian push tadi itu lebih lengkap ya. Ada bagian italiknya, ada bagian underline-nya ya, ada bagian tulisan coret di tengah ya. Ini kita gunakan yang ini. Kemudian untuk duplicate post ya, dan masih banyak lagi ya. Jadi plugin-plugin ini adalah fungsinya untuk meningkatkan performa dari website atau blog Anda. Tetapi jika hosting Anda unlimited space itu sangat bagus ya. Artinya jika pun banyak plugin yang Anda install di sini nanti ya, nanti banyak ya. Itu jika hosting Anda bagus ya, maka itu tidak akan memberatkan kecepatan loading dari website Anda. Tetapi jika hosting Anda mempunyai kapasitas, maka itu sangat mempengaruhi kinerja loading dari blog Anda. Untuk itu saya sarankan Anda gunakan hosting yang unlimited ya, karena ketika Anda ingin menginstal banyak plugin di sini, kecepatan loading dari website Anda itu tidak akan berpengaruh ya. Artinya kecepatan Anda akan tetap stabil, dan itu paling disuka user ya. Anda bisa bayangkan jika ada user yang ingin mengakses blog Anda melalui handphone ya, ketika mereka mengklik link
website Anda dan itu lama sekali dibuka, maka saya yakin user tersebut akan meng-close website Anda dan itu sangat menjadi kerugian bagi Anda. Nah, jika Anda menggunakan hosting yang unlimited space ya atau unlimited bandwidth, maka itu tidak akan pengaruh ya. Untuk itulah saya sarankan Anda gunakan hosting yang unlimited space dan unlimited bandwidth ya. Jadi nanti ketika Anda menginstal banyak plugin ya, kecepatan loading Anda tidak akan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang user ya. Oke, Anda bisa lihat di sini, klik di sini. Nah, ini adalah user ya. Anda bisa lihat di sini saya adalah sebagai administrator. Nah, nanti Anda bisa buat lagi ya user untuk yang Anda gunakan ya. Untuk role-nya ya, peraturannya Anda bisa gunakan ya. Apakah dia sebagai author. Ya, author adalah penulis, kemudian editor hanya untuk bisa mengedit, kontributor ataupun subscriber ya. Jadi Anda bisa membuat user-user yang Anda bisa gunakan. Misalnya katakanlah Anda kesulitan untuk menulis ya atau membuat tulisan yang hampir setiap hari. Maka Anda bisa rekrut orang yang ingin menjadi author ya, penulis. Jadi nanti Anda bisa masukkan atau buat username ya di bagian authornya. Anda klik di sini authornya, kemudian Anda tulis username, kemudian Anda bisa tuliskan passwordnya seperti itu ya. Nanti username tersebut Anda misalnya contohnya ya penulis misalnya ya. Nah, nanti username dan password ini bisa Anda berikan kepada orang yang Anda rekrut. Misalnya Budi seperti itu ya. Jadi si Budi ini bisa sebagai author ya, penulis daripada website Anda, dan si Budi ini tidak akan bisa mengedit apapun yang di sini ya, karena Anda hanya memberikan hak akses untuk sebagai author ya, penulis seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Anda juga bisa buat bagian editor ya. Jikapun Anda ingin membuat bagian administrator seperti Anda ya, silakan. Ya, Anda juga bisa masukkan atau sebagai subscriber, kontributor dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin mengedit bagian profil, Anda klik di sini your profile ya. Oke, Anda klik di sini leave ya. Kemudian Anda juga bisa edit di sini ya. Anda bisa untuk lihat admin colornya ya. Dan sebagainya. Anda bisa edit di bagian di sini. Baik, di video ini saya akan jelaskan kepada Anda ya tentang tools dan setting ya. Kalau tools ya, Anda bisa klik di sini tools. Anda bisa lihat di bagian di sini, ini jarang sekali digunakan ya. Ini ya. Yang pertama Anda bisa gunakan bagian import ya. Import ini jika Anda ingin mengimport website lain ya. Jika Anda mempunyai website lain atau WordPress lain, Anda bisa import, contohnya seperti ini, Blogger ya. Anda bisa import bagian postnya, komen, user dari Blogger yang lain. Anda klik di sini install ya dan sebagainya. Ya, jika Anda ingin menggunakan WordPress ya, Anda juga bisa import di bagian di sini. Kemudian juga Anda bisa gunakan export ya. Export adalah membuat HTML file ya dan menyimpannya di dalam komputer Anda. Kemudian dari file tersebut Anda bisa masukkan ke bagian website WordPress yang lain. Jadi di bagian tools ini fungsinya adalah memberikan atau mendapatkan data-data dari WordPress yang lain. Jadi Anda bisa mendapatkan data-data dari WordPress yang lain ya menggunakan menu import. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan export, maka Anda bisa mendapatkan file-file yang atau membuat file Anda ya WordPress ini, kemudian Anda bisa berikan kepada WordPress yang lain. Jadi menu toolsnya seperti itu. Baik, saya akan jelaskan kepada Anda bagian setting. Anda klik di sini ya, setting ya. Nah, ini adalah setting ya. Anda bisa gunakan di bagian theme-nya ya, di bagian template-nya di sini ya. Karena di beberapa theme atau template itu sama ya bagian general settingnya ke bagian di sini. Tetapi jika pun Anda ingin menggunakan yang ini, itu boleh-boleh saja ya. Contohnya, jika Anda menggunakan atau site title ya, judul dari website Anda apa, Anda tulis di sana ya. Kemudian tagline-nya bisa description ya. Kemudian untuk WordPress address ya, saya tidak menggunakan www. Jikapun Anda ingin menggunakan www, silakan seperti itu
ya nanti Anda bisa tambahkan www-nya saja ya, kemudian Anda juga bisa tambahkan yang di sini ya. Saya biasanya tidak menggunakannya ya, saya lebih suka seperti ini. Kemudian jika Anda ingin mengganti email silakan ya, di sini bagiannya. Kemudian jika Anda ingin membuat orang ya register, Anda klik di sini. Jikapun membuat orang lain tidak register, Anda klik di sini. Kemudian untuk user default ya, oke, Anda biarkan saja ya untuk subscriber. Jadi nanti ketika ada yang komen atau memasukkan kolom bagian user ya, itu secara otomatis akan dijadikan subscriber ya, atau subscriber itu adalah orang yang hanya menuliskan nama dan email, dan mereka langsung secara otomatis menjadi subscriber. Kemudian untuk bahasa ya, bahasa dari yang ini Anda bisa pilih United States ya atau Indonesia, silakan ya. Indonesia atau bahasa ya, di bahasa atau Indonesia. Oke, bahasa Indonesia seperti ini ya. Tapi saya biasanya lebih suka bahasa Inggris ya, seperti ini. Kemudian untuk time zone, oke, karena kita di Indonesia Barat ya, Anda bisa pilih UTC plus 7 ya. Di Indonesia Barat ini adalah UTC plus 7 ya. Oke, kemudian untuk date format ya, date format Anda bisa pilih ya, saya biarkan saja. Kemudian untuk time format seperti ini ya. Kemudian week start mulai dari Monday ya. Monday adalah Senin ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, oke, kita akan save dulu. Oke, kemudian untuk writing ya, writing adalah penulisannya. Oke, biarkan saja ya. Ini ada defaultnya, saya biasanya tidak menggantinya. Kemudian untuk reading, nah ini adalah reading ya. Reading adalah tampilan blog kita. Misalnya kita mempunyai postingan, ada 15 postingan ya. Tentu kita akan membuat itu lebih bagus ya. Maka kita bisa buat hanya ditampilkan 10 saja, atau ditampilkan hanya 5 saja, seperti itu. Nah, jika Anda ingin membuat misalnya di bagian page-nya ya, di bagian page-nya misalnya kita sudah buat sampel page ya, maka nanti jikapun orang yang berkunjung ke sini ya, itu langsung atau tetap di sini, maka kita bisa buat ya. Apakah Anda ingin membuat sampel page ya, ini sampel page adalah yang ini. Oke, kita akan lihat ya, save page. Oke, kita akan akses website utamanya, enter, maka langsung secara otomatis di bagian sini. Jadi apapun itu di sini ya, jika Anda men-settingnya di bagian front page-nya adalah page Anda ya, misalnya page Anda sampel page ya, maka nanti akan diarahkan ke bagian di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk diskusi ya, biarkan saja ya, saya biasanya biarkan saja. Kemudian untuk default avatar, apakah Anda ingin buat avatar logo ya, atau Anda ingin membuat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk media sama ya, thumbnail size-nya ya 150 90. Oke, biarkan saja ya, karena biasanya nanti secara otomatis ini tampil di bagian appearance ya. Oke, kemudian permalink. Nah, ini yang penting ya, ini yang penting. Jika Anda menggunakan date and name, maka nanti ya postingan Anda akan seperti ini ya. Oke, saya biasanya gunakan post name. Jadi nanti website kita akan hanya tampil seperti ini. Website Anda garis miring judul daripada post name ya. Tapi jika Anda ingin menggunakan monthly and date ya, jadi nanti ada tahun, ada bulan ya, ada date-nya ya, dan kemudian baru post name ya. Dan itu sangat sulit untuk diingat oleh pembaca ya. Jadi saya sarankan Anda gunakan post name ya. Oke, kemudian klik save ya. Oke, seperti itu ya menu-menu yang ada di bagian kiri ini ya. Selanjutnya kita akan demonstrasi bagaimana membuat blog WordPress kita menjadi lebih bagus lagi.